Halo guys, kitab suci pada dasarnya mengajarkan kebaikan agar manusia hidup lebih berkualitas. Kitab suci juga kerap dijadikan pedoman yang menjadi panutan setiap umat beragama. Namun, tahukah kamu banyak fakta, bukti, dan kondisi kejadian berdasarkan kitab suci yang benar-benar terjadi? Kira-kira apa saja itu? Langsung aja guys, simak video berikut ini ya. Inilah kejadian menakjubkan yang sudah diramalkan di kitab suci. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Kobaran api di dalam laut. Fenomena kobaran api di dalam laut ini terjadi di Laut Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Di kedalaman laut terdapat kobaran api yang terus membara. Api ini berasal dari retaknya dasar laut yang mengeluarkan lava yang bersuhu tinggi. Kobaran lava tersebut menyebabkan air di lautan menjadi mendidih hingga suhunya melebihi 1000 derajat Celcius. Namun anehnya, kendati suhu lava begitu panas, lava ini tidak mampu membuat air laut menguap. Begitupun sebaliknya, kendati air laut begitu melimpah, namun tidak juga memadamkan kobaran api di dasar lautan ini. Fenomena alam tersebut ternyata sudah tercatat dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tur ayat 1-8. Dalam surat ini Allah berfirman yang artinya, demi buku dan kitab yang dituliskan pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggalkan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun dapat menolaknya. Sungai di dalam laut. Keberadaan sungai di dalam laut secara ilmiah tidak mungkin terjadi. Tetapi sebuah fenomena keberadaan sungai di dasar laut benar-benar ditemukan di sebuah dasar laut Meksiko. Seorang penyelam pernah melakukan sebuah penyelaman ke dasar laut Meksiko. Pada kedalaman 30 meter, ia dikejutkan dengan adanya air tawar yang terasa begitu segar di tengah-tengah laut ini. Penemuan itu sempat membuat dirinya bingung, lantaran air tawar yang ditemukan tidak tercampur dengan air laut yang asin. Keduanya terpisah bagaikan ada dinding pemisah di antara keduanya. Kemudian Anatoly melanjutkan penyelamannya hingga pada dasar laut, dan anehnya ia lagi-lagi menemukan sungai air tawar yang mengalir di dasar laut tersebut, dan lagi-lagi sungai air tawar ini pun tidak tercampur dengan air laut. Rupanya jauh sebelum penemuan ini, fenomena air tawar di dalam air laut sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir dan berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Fenomena ini juga pembuktian tentang kejadian berdasarkan kitab suci Al-Quran dengan segala kebenarannya. Sedikitnya kadar oksigen di ketinggian. Pastinya kamu udah pada tahu kan kalau udara yang kita hirup di bumi ini memiliki kadar oksigen yang begitu tinggi sehingga dapat membuat manusia dapat bernafas dengan lega. Hal ini akan berbanding terbalik jika kita menaiki sebuah gunung yang begitu tinggi. Kadar oksigen yang tersedia semakin sedikit untuk kita hirup. Hal ini lantaran tekanan oksigen yang berada di ketinggian mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan tekanan oksigen di daratan. Nah, ternyata jauh sebelum pemahaman semua itu, fakta akan hal ini sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran surat Al-An'am ayat 12 yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang tidak beriman. Dua lautan yang tak menyatu. Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan bahwa ada tempat-tempat di mana dua lautan yang berlainan bertemu. Anehnya ada batas di antara keduanya. Batas ini membagi dua lautan sehingga setiap bagian memiliki suhu dan kadar garam yang berbeda. Salah satu fenomena alam ini terdapat di Selat Gibraltar. Pertemuan laut antara Mediterania dan Samudra Atlantik menciptakan sebuah garis batas yang memisahkan keduanya. Hal tersebut membuat sebagian laut berwarna biru gelap dan bagian lainnya tampak lebih
terang. Ternyata dalam Al-Quran, kedua laut yang terpisah itu sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi, ia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ditemukannya Bahtera Nabi Nuh. Kejadian menakjubkan yang sudah diramalkan di kitab suci selanjutnya adalah soal kebenaran akan Bahtera Nabi Nuh. Menurut Alkitab dalam Injil disebut Bahtera besar ini berada di Gunung Ark. Sejumlah ahli berpendapat gunung ini berada di Armenia, selatan Turki. Nah, rasa penasaran para ahli sejarah ini terjawab sudah. Pada bulan April 2010 lalu, sekelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam NOAA Arks Ministry Internasional mengumumkan dia berhasil menemukan sisa-sisa Bahtera Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Ark di Turki Timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam bahtera tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan fosil bahtera yang diduga berasal dari Bahtera Nabi Nuh seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Ditemukannya bangkai kereta Fir'aun. Seorang arkeolog mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah pada akhir 1988. Menurutnya, bangkai kereta ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah setelah mengejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Selain menemukan bangkai kereta milik Fir'aun, Weir juga menemukan tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Temuan ini semakin memperkuat jika sisa-sisa tulang itu merupakan bagian dari pasukan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Bukti kebenaran ini semakin terjelas setelah dilakukan pengujian pada sisa tulang berulang ini di Universitas Stockholm. Hasil pengujian menyatakan bahwa struktur dalam tulang ini telah berusia sekitar 3.500 tahun, di mana menurut sejarah kejadian pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa di Laut Merah juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Nah, itu dia guys, kejadian menakjubkan yang sudah diramalkan di kitab suci. Gimana menurutmu videonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini serta share ke teman-temanmu.